Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma satu ya? Ini kelihatan nggak sih, Pak? Coba geser ke sini yang lain. Iya, itu Pak. Yang kalian itu Ini nggak ini ya? Coba ini geser. Biar lihat. Ya nggak? Di situ saya nggak masuk. Ada ya? Bisa? Oke, makasih Pak Rahman, anak-anak semua ya, teman-teman semua lah. Saya kira sangat senang sekali ya diundang di sini. Sebenarnya saya udah sering bolak-balik ke sini, hampir sebulan sekali bahkan. Cuma memang momennya, jadi kami kasih tahu kemudian pada saat itu ada yang ke Bogor kan, kami kasih tahu. Saya sebenarnya setiap hampir ini saya Gorontalo, dan daripada saya di sini tidak ada ini kan saya kita sharing lah ya. Saya bolak-balik, saya dari Bogor pulang mau Gorontalo. Ada yang dari Bogor nggak? Ada banyak ya? Bogor mana? Yang Bogor mana? Nah itu tuh ya. Oke, saya dari Bogor semalam baru sampai. Bolak-balik sudah. Oke teman-teman semua ya, yang saya hormati Pak Rahman. Jadi kita akan diskusi, sebenarnya ini sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kalian masih muda dan harus dikasih ilmu bahwa perencanaan wilayah dan kota itu tidak melulu ke darat. Dan bagus sekali saya lihat di visi kita, visi PWK UNG itu ada pesisir ya, pesisir dan kepulauan. Saya kira sangat bagus sekali Pak Rahman. Artinya bahwa kita jangan bias ke darat, tapi bahwa dengan posisi Gorontalo ya, yang notabene adalah sebagian besar, hampir sebagian besar seluruhnya ya, kabupatennya adalah di pesisir, itu saya kira sangat penting untuk kita, bahwa kita harus perlu keilmuan kita nuansanya jangan nuansa coklat aja ya, harus nuansa biru juga kan, tidak hanya itu saja tapi biru. Oke, integrated landscape landscape itu tahu ya, landscape itu hamparan ya, kalau kita lihat ke hamparan, landscape itu hamparan juga, tapi ya beda darat dan laut. Ini saya kira ini akan nanti pendekatan urban spatial planning. Saya pribadi sering mengungkapkan ini di berbagai forum ya, di berbagai tulisan, bahwa harus ada nuansa bagaimana pendekatan sikap itu juga menjadi masuk, karena kita lihat bahwa berbagai permasalahan perkotaan pesisir itu adalah saya tengarai adalah menjadi salah satu faktornya adalah faktor perencanaan bias negara. Oke. Nah, ancaman perkotaan pesisir ya. Jadi perkotaan itu kan di RPJPD ya. Tahu RPJPD? Tahu. RPJPN tahu? Ya, rencana pembangunan nasional. Sampai tahun berapa? RPJPN sekarang? Tahun berapa? 2000 berapa? Ya, RPJPN 3 yang sekarang. Nah ini sama Pak Rahman. Jadi ini ya teman-teman, bahwa pada saat kita seorang planner itu tidak hanya berbasis spasial loh. Ya, jadi perencanaan itu tidak hanya berbasis spasial, tapi perencanaan itu berbasis spasial. Artinya semua juga harus tahu RPJMD, RPJMN, RPJPD, RPJPN ya. Rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu kita kenal rencana Indonesia Emas tahun 2045 ya. Nah itu baru launching gitu. Nah di dalam RPJPN itu perkotaan menjadi
core yang cukup besar di situ jelas. Ada beberapa aspek kebijakan adalah ke perkotaan. Nah, kenapa ke perkotaan? Jadi ternyata kalau teman-teman semua baca di kenapa sih rohnya bahwa mereka juga yang menyusun itu melihat bahwa perkotaan tahun 2030 ya, betul nggak? Jadi tahun 2030 itu adalah menjadi pusat penduduk dunia 5 miliar di sana ya. 5 miliar. Artinya ya kita tahu kan jadi perkotaan pesisir akan dibaca ke Indonesia juga. Gitu kan. Kemudian lebih dari 50% populasi dunia itu tinggal di daerah perkotaan. Oke. Sebagian besar penduduk perkotaan itu negara-negara berkembang. Populasi perkotaan negara industri diperkirakan tumbuh 9%. Nah, ini jadi bahwa ini terjadi di negara-negara berkembang atau negara-negara maju kan sudah, tapi negara berkembang lumpuh. Ya contohnya kenapa misal ibu kota di Jakarta dipindah, ya karena lumpuh ke sana kan, lumpuh. Jadi coba di Indonesia, hampir sebagian besar kotanya kota di pesisir kan? Iya. Gorontalo, mana coba Surabaya, mana coba yang kota-kota besar, kecuali Bandung mungkin. Ya. Kecuali Bandung di tengah, tapi seluruh perkotaan besar di Indonesia pesisir kan, Manado, mana coba Palu, coba mana, hampir sebagian. Samarinda meskipun Samarinda di tengah, tapi dia ada Mahakam yang hubung dengan pesisir, Banjarmasin, ya. Itu artinya bahwa kita perlu melihat ke sana, tapi sementara ya. Mungkin kalau kalian tadi terjun di dunia pekerjaan masih kering gitu ke arah pesisir gitu ya. Next. Nah ini juga ancaman ya, ancaman urban coastal dan sea level rise. Permukaan air laut ya. Jadi kalau kita lihat sekitar 600 miliar ya penduduk itu, dia 10%-nya itu di sekitar 10 meter dari pesisir. Kemudian 2,4 miliar itu atau sekitar 40% itu di sekitar 100 km ya. Nah ini adalah saya kira ancaman ya, ancaman pesisir. Mungkin kalau di Gorontalo dia kan nggak ada belum ya, tapi kalau di Jawa khususnya di pesisir Jawa Utara ya, itu hampir semuanya pesisir sudah kena rop semuanya. Nah tadi saya disebutkan bahwa sambil koordinasi sebenarnya lebih ke mengkoordinasikan sebenarnya. Jadi kebetulan di Pekalongan itu tempat lahir saya itu hampir 10 tahun kena rop. Hampir 10 tahun. Jadi kalau miris sekali orang-orang itu dimasuk ke rumahnya itu ada air banjir. Itu setiap hari tidak. Kalau banjir kan surut, dia tidak akan surut. Anak-anak sekolah itu masih pakai itu. Dan itu 10 tahun. Nah kemudian tahun 2019 dibangun tanggul dan baru selesai. Tapi efeknya ke lokasi lainnya. Artinya nama airnya masih cari lokasi ya. Oke. Next, ini saya kira, nah ini juga bahwa sejak tahun 1901 2010 kenaikan permukaan laut meningkat pada tingkat yang semakin cepat, ya. Nah ini semakin tinggi sekali ya. Nah kalau kita lihat bahwa ini juga dibagi oleh yang subsiden kan, penurunan permukaan tanah kan. Kalau di DKI itu berapa coba? Di DKI itu hampir 3 cm per tahun. 2 sampai 3 cm. Kalau di sini kayaknya belum, makanya pupuk belum. Saya kira kota-kota di luar Jawa akan kayak di Jawa apabila tidak ada perencanaan yang matang. Artinya perencanaan yang matang kan integrasi dalam laut harus lihat, gitu ya. Hampir 2/3 kota di dunia dengan populasi lebih tinggi terletak di daerah risiko kenaikan permukaan laut. Jadi 2/3 perkotaan itu ada risiko kena dampak kenaikan permukaan laut. Dan potensi biaya yang kerusakan jadi berapa miliar itu.
hampir 367 miliar dolar ya. Jadi permukaan air laut itu bisa jadi erosi, abrasi dan sebagainya kan. Oke, next. Nah, ancaman pesisir juga. Jadi 40% kota sekarang itu berada di bawah permukaan air laut. Ini dari UN 2017 coba. Selain Belanda, jadi kota-kota sekarang. Kemarin juga ke Jakarta. Kalau di Jakarta, kalau teman-teman semua di Jakarta, itu kelihatan sekali tuh. Kalau di daerah utara ya, itu laut itu di atas kita sebenarnya. Nah, fenomena itu terjadi saat ini. Ini lebih ke juga nih, ya. Nah, akhirnya ini. Jadi sebenarnya ada sebuah dudukan itu yang menghalang. Nah, kota-kota itu sekarang ada di bawah. Bisa jadi kayak di Bandung itu bisa di bawah, bahkan ke Bandung ya. Itu di bawah permukaan laut, bisa di darat aja. Nah, artinya apa? Artinya kalau ininya di daerah pesisirnya dia dihabisin, otomatis terjadi apa? Apa maksudnya air laut ke darat itu ada apa? Intrusi air laut masuk. Nah, kalau di Jakarta intrusi air laut itu jadi airnya itu jadi asin, kayak kebakaran kalau di Ayo ya. Kalau di sini kan kalau dekat laut pasti ada payu ya. Nah, kalau di Jakarta itu kemarin kalau di Jakarta di Monas itu udah payu, padahal berapa kilo. Jadi air udah masuk. Nah, inilah akibat dari bagaimana ancaman pesisir. Next, sea level rise dan land subsidence. Ya, ini juga tadi ini ancaman-ancaman di pesisir. Tadi saya sudah sebutkan ya. Di Jakarta ada 3 cm di beberapa daerah. Kenapa land subsidence terjadi? Kenapa mereka? Tahu nggak? Land subsidence kenapa? Kan kita kan butuh apa? Untuk itu butuh air. Air ngambil dari mana? Tanah. Di tanah itu ada cekungan kan? Iya. Pada saat air diambil, kosong kan? Iya. Kosong. Dia kadang turun kan? Turun. Ya kayak kita ya, main apa pasir pada saat di bawah diambil masih turun. Iya. Nah itu juga cerita intrusi juga. Nah kenapa ada ambles tadi? Nah kemudian juga kita ada pembangunan disuntik terus kan, ada yang bangun besar-besar itu kan otomatis kan. Kemudian ya beberapa ini lah. Nah dan sudah itu terjadi di mana-mana. Sebenarnya ada efek domino. Terus, nah ini di Jakarta nih. Di Jakarta ini tahun 2000, sekarang udah 2 cm. Tahun 2000 coba bagaimana ininya ya? Tahun 2000 itu aku 75 sampai 100 mili per tahun. Sekarang hampir 2 cm gitu, kalau peningkatan. Nah ini sangat mengkhawatirkan ya. Next. Nah ini coba. Makanya kenapa mungkin pernah dengar nggak? Waktu itu Joe Biden ya bilang bahwa di Jakarta akan akan tenggelam gitu kan kalau salah ya. Iya. Nah itu kan yang menjadikan bahwa kenapa harus pindah. Kita lihat coba. Itu dari citra ya. Dari tahun 90 sampai 19. 2019 berapa tahun itu? 20 hampir berapa? 20 tahun ya. Coba perbedaannya sangat signifikan sekali. Ini ya, kalau dia di balik ujung ini namanya Tanjung, ya Tanjung ya. Tanjung itu, ini kan udah habis nih, sudah mau habis nih ya. Itu kalau Tanjung habis, ini habis semua itu. Karena Tanjung itu adalah pertahanan. Jadi kalau di laut itu ada namanya arus laut. Nah kadang si perencana itu dia nggak melihat itu. Akhirnya pada saat kenapa jadi direklamasi yang salah ya. Akhirnya gini, kalau teman-teman ada di lokasi ada abrasi, ada nggak daerah teman-teman yang abrasi? Ada nggak? Belum ada ya? Kalau dia bisa ada abrasi, pasti ada reklamasi. Paham nggak Mas? Iya. Kalau di pesisirnya itu ada abrasi itu yang tergerus. Iya. Ya, abrasi tergerus.
Di sisi lainnya masih ada reklamasi. Kenapa? Karena ada perputaran arus tadi, yang tadi dia arus itu betul dikasih apa? Dia ada reklamasi, sehingga arus itu akan balik, dia mengerus, karena dia bisa di stop sama itu. Sehingga bagian tergerus itu namanya abgas. Nah ini pentingnya kenapa perlu rencana integrasi tadi, teman-teman. Ya. Jadi kalau kita nggak lihat laut, hanya fokus di darat saja, ya terjadi apa? Udah bangun kata kayak gini ya di Manado, ya, betul di Manado kan? Coba Manado apa? Istilahnya apa? Istilahnya orang B. Saya ingatnya Manado itu 3B ya. Bisa apa? Apa sih? Boulevard ya? Betul nggak? Ya. Kan di Manado kan? Jadi kalau di Manado ada 3B ya Pak? Boulevard, bubur, satunya apa? Jangan deh. Jadi di Manado kan gitu. Ya, itu next. Nah ini di Pekalongan, ini yang kami pelajari, kami teliti. Jadi gini, teman-teman semua, di Pekalongan itu kenapa terjadi baju sampai 10 tahun. Kemudian saya menggandeng lapak, waktu itu masih lapak, kita penelitian ada apa sih? Nah, di lapak itu dari kita tahun 60 sampai tahun 2017-16 dilihat ada apa. Nah, ketemu tahun 89 ternyata ada perubahan fisik signifikan. Perubahannya di mana? Perubahannya di muara. Jadi ada perubahan muara. Makanya tadi bahwa ternyata hati-hati sekali pada saat kita merubah benda alam di darat, itu pengaruhnya ke daerah ini juga ke hulu. Nah, ini tahun 2002 itu terjadi perubahan itu tuh kalau kita lihat yang kotak merah tadi. Nah, pengaruhnya terjadi tadi belum ada rok tuh. Nah, setelah itu ada rok besar. Itu saya kira yang perlu kita cermati ya. Next, ini sebagai dasar. Nah, subsidi itu berbagai aspek ya dampaknya ke sosial ekonomi, ke lingkungan dan sebagainya. Kalau memang tidak ada sehingga perlunya tata ruang tadi, bagaimana memasukkan integrated tadi dalam laut tadi. Next. Nah, ini baru konsep ya. Ini bagaimana konsep pembangunan perkotaan. Kalau kita lihat konsep urban sustainability itu kan ada 3 kan, sosial, ya, kemudian ekonomi sama lingkungan. Nah, ketiga itu ternyata nggak cukup ya. Artinya kita bisa mengembangkan kembali resiliensi ketahanan itu tidak hanya ketiga tadi, ya. Sehingga konsep resilient itu bisa lebih ini lagi, gitu. Jadi pendekatan karena pendekatan ekonomi sosial kan sekarang ilmu itu kan sangat ini sekali ya. Artinya ada sebuah blur. Sekarang tidak ada ilmu sosial murni, tidak ada ilmu ekologi murni, tidak ada ekonomi murni, betul nggak? Iya. Ya. Pada saat kalian belajar ekonomi itu pasti belajar ekologi juga. Kenapa? Jadi ada ekonomi, valuasi sumber daya. Kita diajarkan biasanya. Kalau kalian bisa belajar ekologi, itu juga ada ekonomi. Pada saat kalian ekonomi ada ekonomi, sosial ada ekonomi. Gitu ya. Sehingga kalian bisa S2, S3, kita mengenal namanya ecological economy. Ada socio-ekologikal. Itu ilmu baru, ilmu yang artinya bagaimana menggabungkan tadi. Dia pendekatannya sistem. Ya, oke, next. Kayaknya dari ini ya. Nah ini konsep resilient. Ini saya kira secara umum bahwa pada kenapa pendekatan integrated darat laut itu penting karena kita berbasis resilient ketahanan. Jadi pada saat kita berbasis resiliensi ketahanan, maka ketahanan di darat itu ada hubungannya sangat tinggi dengan ketahanan di pesisir laut. Itu ya, sehingga kenapa harus perlu ini. Next. Oke, sekarang lihat undang-undang ya. Ini penting ya. Teman-teman semua sebagai seorang pelajar harus lihat kebijakannya.
Nah ini adalah kebijakan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Karena kan mengenal dulu RSJP 3K kabupaten. Kita mengenal juga ada namanya zonasi laut, ada Undang-Undang 32, ada namanya kita rencana tata ruang laut nasional, ada namanya mengenal RTW sendiri, RSJP kabupaten provinsi. Ya. Nah setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja, next, itu semua jadi satu. Next. Nah ya, jadi semua adalah RT/RW dan RT/RWN. Oke. Nah yang pesisir itu masuk ke provinsi. Nah ini juga kita masih advokasi terus. Kita minta kembalikan lagi, artinya pada saat kita coba bayangin ya, kalau RT/RW provinsi itu skalanya berapa? 1 banding 200.000. Kalau kabupaten berapa? 25. 50. Oke, antara 50. Artinya gini, kenapa saya tanya itu pada saat misalnya ada permasalahan pesisir nih, ya, abrasi bisa dilihat nggak pakai skala 200? Bisa kelihatan nggak? Enggak kan? Nggak bisa. Iya kan? Iya. Artinya permasalahan pesisir itu juga bisa disorot dengan begitu. Artinya sehingga bahwa saya bilang bahwa ini tidak bisa tertangani pengelolaan pesisir tadi, integrasi darat laut tadi, kalau memang masih RSJP masih di provinsi. Ya, orang kabupaten yang 50.000 aja masih kecil, harusnya lebih detail sebenarnya. Makanya saya fokus di RDTR sebenarnya, RDTR perputaran pesisir. Karena tadi permasalahan pesisir dan reklamasi, abrasi tadi, lecocideng, rob itu tidak terekam di 200.000, betul nggak? Itu kan besar sekali. Nah sehingga saya post harusnya di RDTR malah. Karena kan tadi kalau lagi itu permasalahan pesisir kayak di Jawa Utara, di Jawa Utara, rob, kemudian banyak di Tangerang itu hampir 4 kilo habis daratan. Jadi di hampir di seluruh pantai utara itu pantainya udah pesisir udah dekat ke sini ya. Hampir sekitar 4 sampai 1 kilo mas ya. Di Demak itu satu kampung pindah semua. Nah itu karena tadi artinya bahwa kita pembangunan kita masih bias ke darat. Oke, next. Nah, kenapa perlu integrasi? Tadi sebenarnya ya teman-teman semua ada konektivitas ekosistem ternyata ya antara darat laut itu ekosistem pasti tahu ya. Misal ada sedimentasi. Jadi teman-teman semua pada saat ada apa namanya aliran dari gas, dari daerah sungai, dari hulu itu ke bawah, itu dia membawa apa? Sedimentasi, membawa apa? Nutrien itu membawa ke laut, ekosistem. Nah kita mengenal sidat kan, kalau di luar apa? Salmon, kalau kita kan sidat. Kalau sidat itu berada di mana? Kebalikan sama salmon nih. Dia besar di mana? Muar. Coba kita cari. Jadi sidat itu dia itu dia hidup di dua alam tadi, di dua itu. Dia di laut atau di sungai. Berbeda sama salmon. Kalau salmon itu gede di darat kan? Iya. Nah kebalik lagi gitu. Nah sehingga kalau dia terputus, otomatis sidat itu. Nah perkiraannya daerah sini banyak sidat kan? Karena daerah Sulawesi ini sidat ini sekali. Artinya itu kalau di Jepang mahal sekali. Artinya gini ya. Kemudian asimilasi pesisir. Tahu nggak asimilasi pesisir? Deasimilasi. Deasimilasi ini. Kalau kalian punya satu ember air, satu bak, dikasih 1 sendok gula, kerasa manis kan? Tidak. Manis kan? Tidak. Enggak kan? Iya. Tapi kalau 1 ember kita kasih 1 galung gula, manis kan? Manis. Manis. Artinya itu daya asimilasi daya si air itu itu bisa menerima sebesar berapa besar dia
merubah, paham ya? Ya. Nah itu juga harus dilihat. Misal perairan Teluk, di sini ada Teluk nggak sih? Di Gunung Teluk? Teluk, sebuah Teluk ya. Iya. Pada saat di Teluk, kalau kita Teluk Jakarta, Teluk, pada saat ada limbah masuk, ya, limbah itu misal satu ini, nah daya asimilasi daya dia mengurai tadi. Kalau limbahnya itu semakin banyak, maka daya urainya kan semakin apa? Kecil kan? Iya. Sehingga tercemarnya kan, gitu ya, daya gitu. Nah itu daya asimilasi itu yang harus dilihat. Paham ya? Jadi itu kenapa dilihat. Kemudian ketegangan pangan. Nah, darat laut. Akhirnya ini teman-teman semua. Ikan kalau kita budaya itu pakannya dari mana? Pakannya apa sih ikan? Apa? Jagung kan? Ini kan beruntung kan jagung itu bagian buat apa? Pakan ikan kan? Iya. Jadi ada ketergantungan tadi sebenarnya. Nah kita di darat misalnya, pada saat kita makan kayak apa? Ternak, ya, ternak apa ayam, ternak apa? Kucing kan? Itu dari apa pakannya? Dari mana? Ada rasa ikannya kan? Iya. Kalau nggak amis, nggak mau kan? Nah itu artinya ada ekosistem tadi keterikatan yang sangat. Itu contoh kecil ya, yang bisa diceritakan. Oke. Kemudian pupuk, nah, pasti aliran apa namanya pada saat ada pertanian pupuk dia akan mengalir ke itu juga sangat penting. Nah, interaksi berikutnya adalah kegiatan sektor. Jadi banyak sekali interaksi tadi sektor yang darat dan laut tadi, ya. Misal apa? Pelabuhan yang pasti jelas, pelabuhan. Dia kalau tidak ada laut tidak bisa pelabuhan. Iya. Kemudian yang perlu sekali itu interaksi tadi. Mata pencarian juga demikian dan konflik. Nah, yang terakhir adalah feedback iklim tadi. Jadi ada keterkaitan emisi di darat itu akan ke laut. Karena kita kan udah ini ya. Jadi kalau kita lihat dalam evaporasi ya. Jadi air laut, matahari ya, terus dari hujan kan gitu ya. Itu kan ada sebuah siklus antara darat dan laut. Nah kalau itu berubah, perubahan kalau bangun di darat yang terlalu besar, itu kan akan jadi fatal. Nah itu kenapa perlu ada integrasi darat laut. Next. Nah ini ya, jadi sebagai salah satu kawasan yang memiliki kualitas tinggi. Oke, di pesisir memiliki potensi keindahan, tempat penduduk, kemudian di pesisir pada umumnya merupakan sumber energi bersama, potensi bencana alam. Jadi ini kondisi pesisir ya. Kalau dia di pembangunan jambatan itu maka hancur produktivitas di situ mangrove habis. Tahu nggak fungsi mangrove? Ada tahu fungsi mangrove? Mungkin anak PBK kalian kurang dibanding anak orang kelautan. Tahu mangrove nggak? Tahu mangrove? Tahu. Tahu fungsinya apa? Apa? Sebutin. Hah? Jaga ekosistem. Oke. Salah satunya kan? Iya. Bandinginnya. Kalau di pantai itu tidak ada mangrove, misal gini, mangrove itu sepanjang kira-kira 100 meter, ya, laut. Oke? Nah, gimana cara nilainya bahwa dia fungsi nilai ekonominya? Lihat ya, kalau mau bangun jetty sepanjang 100 km berapa duitnya? Banyak. Ya, banyak kan? Iya. Dan jetty itu paling berumur berapa tahun? Iya. Paling 50 tahun, 20 tahun harus hancur, ya kan? Nah, nilai ekonomi gitu. Jadi fungsi dari JT itu adalah fungsi dari mangrove. Nah, sehingga mungkin di kuliah mungkin mendapatkan namanya ada valuasi ekonomi. Valuasi ekonomi adalah kalau lebar mangrove 100 meter dari ujung dengan luasannya itu bisa diukur secara valuasi ekonomi. Dia fungsi sebagai jeti tadi bisa diuangkan, fungsi sebagai pariwisata bisa diuangkan kan? Fungsi sebagai ya produksi ikan, kenapa bisa? Jadi misal di situ itu kan tempat bertelur ikan ya,
berapa ton bisa dihitung. Nah itu namanya valuasi ekonomi. Artinya bahwa pesisir itu tidak kalau benar dari pesisir itu aja, tapi valuasi kalau per hektar mangrove itu bisa miliaran per tahun kita dapatnya. Artinya uang yang kalau tidak misal gini ya teman-teman ya, ini penting. Kalau kalian jadi planner ke depan, ya, oke, misal kalian suruh bikin ada sebuah gumpalan mangrove yang luasnya 1 lapangan bola, oke, kemudian ada juga pilihan apakah mangrove itu dilestarikan atau jadi pelabuhan. Kira-kira kalian pilih mana? Secara logika, secara ekonomi dulu. Pilih mana? Pelabuhan kalau ekonomi. Pelabuhan kan? Iya. Ekonomi kan? Iya. Betul kan? Betul. Tapi coba kalau bandingin ekonomi, kalau saat ya ekonomi satu ya pada saat hari itu kita bangun pelabuhan, ekonominya akan lebih besar dari mangrove. Tapi kalau banding kita 20 tahun ke depan, coba, iya kan? Iya. Berapa nilai ekonomi yang dibantu oleh mangrove? Lebih besar dari Iya. Pelabuhan. mangrove dong kalau 20 tahun ke depan. Iya. Pelabuhan hancur, iya kan? Iya. Pelabuhan tidak ada berfungsi tadi jadi kalau habis. Pelabuhan tidak bisa berfungsi sebagai wisata. Pelabuhan tidak berfungsi sebagai usaha drone. Gitu ya, intinya gitu ya. Sehingga teman-teman pada saat merencanakan harus betul-betul melihat. Oke, fungsinya gitu. Jadi harus pendekatan tadi. Artinya jangan asal. Ini sebagai planner-planner ke depan harus lihat. Oke? Sama juga misal mau dibikin jeti, mau dibikin pelabuhan, di situ ada terumbu karang. Coba, wah habis ini terumbu karang. Kita lihat dulu kan bisa cari yang lokasi. Terumbu karang itu juga fungsinya sebagai wisata juga kan banyak sekali. Ya namanya valuasi ekonomi. Nah tadi sebesar itulah bahwa kita pentingnya perencanaan pesisir itu karena besar sekali manfaatnya. Next. Nah ini secara umum ya bahwa di pesisir itu ada beberapa, ada kita nama coastal zone, ada open asset, open ocean, ada komunitas daratan sama di coastal zone itu. Nah ini pertanyaannya, batas pesisir coba, ada yang tahu nggak batasan pesisir? Ada mata pesisir nggak? Ya. Ada yang tahu batasan pesisir nggak? Ada. Ada. Coba batasan pesisir. Mungkin yang ini 2020. 2000 berapa? Dan sudah ya. Apa batasan pesisir? Batasan pesisir itu ada dua, batasan fisik sama batasan pengelolaan. Ya, batasan pengelolaan itu ada di undang-undang, ya kak? Iya. Batasan pengelolaan apa? Secara administrasi di kecamatan pesisir. Oke? Oke? Kalau ke lautnya sampai Undang-Undang Cipta Kerja 12 mil. Itu batas pengelolaan, artinya bahwa pesisir itu batasnya sampai kecamatan pesisir dari Indonesia sama. Kalau batas fisik, batas ekologi apa? Batas fisik ekologi adalah sejauh mana pengaruh darat di pesisir, di pelaut, sama sejauh mana pengaruh laut di darat. Itu yang dinamakan pesisir. Contohnya gini, yang dinamakan coba di sini. Di sini masuk pesisir nggak? Di Bola ini? Nggak kan? Tidak. Karena tidak ada nuansa-nuansa pesisirnya. Contoh tidak ada mangrove, tidak ada gempa, ya kan? Itu kan salah satu vegetasi, tidak ada nelayan. Nah, kalau di situ masuk nelayan masih itu masuk pesisir karena ada aktivitas. Itu pengaruh, paham ya? Sampai sejauh mana pengaruh laut. Nah, kalau ke laut sejauh mana pengaruh darat? Apa pengaruh daratnya? Sedimentasi, ya kan? Kalau dari pesawat kan sudah tuh ada pengaruh darat. Kemudian ada aktivitas pengeboran mungkin akan. Jangan lupa pengaruh daratnya masih itu. Oke, next. Oke, ini aktivitas ya. Jadi sangat banyak sekali. Kalau kalian teman-teman trainer kalau dia mengabaikan laut ya maka hancurlah darat sebenarnya. Atau hancur juga laut itu sebenarnya. Ya. Oke, next. Nah, kita mengenalkan integrated landscape